Om Swastiastu. Saudara sekalian, kita kembali bertemu. Kali ini kita akan membahas mengenai teknologi, tren teknologi, dan media dalam pembelajaran. Jadi kalau kita lihat kecenderungan bagi guru atau pendidik saat ini, adalah peralihan dari metode dan perangkat pengajaran tradisional ke pendekatan digital, tentu agar lebih baik dan memenuhi kebutuhan para siswa. Tetapi transisi dari lingkungan ruang kelas tradisional ke yang digital sangat bervariasi dari guru ke guru dan sekolah ke sekolah. Nah, variasi ini jika kita lihat itu bisa dilihat dari 4 tahapan adopsi dan adaptasi teknologinya. Jadi yang pertama mungkin mulai dari mencoba-coba, kemudian yang kedua melakukan hal-hal lama dengan cara-cara lama, kemudian yang ketiga melakukan hal-hal lama dengan cara-cara baru, dan yang keempat adalah melakukan hal-hal baru dalam cara-cara yang baru. Jadi tentu ini sesuai sesungguhnya dengan 4 pilar dari pendidikan, di mana pertama itu adalah belajar untuk mengetahui, kemudian yang kedua belajar untuk berbuat, yang ketiga belajar untuk hidup bersama, dan keempat adalah belajar untuk menjadi diri sendiri. Jadi proses tersebut dimulai dengan mencoba teknologi dengan cara acak, menambahkan perangkat teknologi ke beberapa ruang kelas saja atau perpustakaan, kemudian teknologi digunakan untuk melakukan hal-hal lama dengan cara-cara yang lama, seperti guru yang menampilkan catatan ceramah dalam PowerPoint ketimbang menggunakan transparan OHP umpamanya. Kemudian tahap berikutnya yang terlihat adalah menjanjikan yaitu hal-hal yang lama dengan cara-cara yang baru. Jadi seperti guru yang menggunakan model 3 dimensi untuk memperlihatkan struktur sebuah senyawa ketimbang menggambarkannya di papan tulis. Dan clip art ketimbang kertas buku catatan dan gambar buatan tangan untuk membuat suatu cerita pendek. Nah, terakhir sesungguhnya yang kemudian menjadi goal itu adalah melakukan hal-hal baru dengan cara-cara yang baru. Jadi sepenuhnya menggunakan kekuatan teknologi dan media, tetapi tentu ia harus menyediakan para siswa kita dengan konten yang berorientasi masa depan, yang tujuannya adalah mengembangkan kemampuan para peserta didik kita di dalam pemrograman, penyaringan pengetahuan, menggunakan konektivitas mereka sendiri dengan teknologi 1-lawan-1 dan sebagainya. Jadi banyak ruang kelas saat ini telah mencapai tahapan 4 dengan mengadopsi dan mengadaptasi lingkungan mereka dengan alat digital yang mendukung dan meningkatkan kemampuan guru dan siswa-siswa yang cenderung telah digital. Seperti yang saudara sekalian lihat di gambar yang saya ambil di internet, jadi tentu para siswa sekarang saat ini ketika berada di dalam laboratorium, jadi mereka sesungguhnya sudah melek terhadap teknologi dan media-media yang dipergunakan. Tinggal bagaimana sekarang para guru memfasilitasi mereka untuk melakukan sesuatu yang baru dengan cara-cara yang baru. Kemudian meninggalkan cara-cara yang hanya untuk mencoba-coba saja. Nah, dari itu tentu akan berkaitan erat dengan visi teknologi informasi dari Presiden Republik Indonesia, di mana beliau banyak menyampaikan banyak kutipan-kutipan yang mungkin kita bisa baca di dalam beberapa media yang ada. Jadi yang pertama, masyarakat informasi dan masyarakat berbasis pengetahuan merupakan masyarakat yang menyadari kegunaan dan manfaat informasi.
Karena saat ini memang kita tidak bisa dilepaskan dari kebermanfaatan informasi tersebut. Dan bahkan informasi yang ada itu sudah up to date, artinya kejadian dengan informasi yang kita terima itu bisa dalam satu waktu. Itu terjadi tentu karena berkat teknologi itu sendiri. Kita meyakini bahwa teknologi informasi adalah salah satu pilar utama pembangunan peradaban manusia saat ini. Jadi kalau dulu menggunakan telepati dan lain sebagainya untuk melakukan komunikasi jarak jauh, tetapi kita dengan pemanfaatan teknologi informasi itu sudah mampu untuk berkomunikasi lebih lanjut. Dan ini tentu akan menjadi peradaban baru bagi manusia saat ini. Seandainya kita tidak melakukan adaptasi terhadap teknologi informasi, sudah jelas maka kita akan tertinggal. Kemudian tidak ada satupun bidang kehidupan bangsa atau sektor pembangunan nasional yang tidak memerlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan dalam hal-hal yang terkecil, hal-hal yang bersifat praktis di dalam kehidupan masyarakat, seperti membeli gas, kemudian kalau kita di dalam agama Hindu, membeli upacara, gitu. Jadi, juga menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga kita tidak harus lagi ke rumah orang yang membuat upacara itu, kemudian juga tidak lagi harus ke depan, ke warung, dan lain sebagainya. Jadi dengan pemanfaatan teknologi, jadi kita bisa mendapatkan upacara itu langsung di rumah kita sendiri, dengan pembayaran yang menggunakan mobile banking, internet banking, atau SMS banking. Kemudian dalam kerangka masyarakat berbasis pengetahuan inilah, teknologi informasi diharuskan mampu memberi nilai tambah bagi masyarakat luas. Jadi tentu kita tidak menginginkan bahwa teknologi ini melemahkan sendi-sendi atau fondasi dari masyarakat itu sendiri. Mungkin secara kesehatan kita sudah rasakan sebenarnya efek negatifnya, di mana dengan teknologi yang masif, anggaplah keberadaan dari sepeda motor, memungkinkan kita kemudian mengurangi jalan kaki. Tetapi dengan berkurangnya jalan kaki, maka kekuatan kaki, kekuatan tubuh menjadi lebih lemah. Tetapi yang jelas, semua itu kebermanfaatan teknologi informasi harus tepat guna. Kita sesungguhnya berharap bahwa teknologi informasi benar-benar dapat menjadi sarana penting dalam proses transformasi menjadi bangsa yang maju. Karena siapa yang menguasai teknologi saat ini, dialah yang menjadi penguasa dunia. Jangan sampai kemudian bangsa Indonesia hanya menjadi user saja, tanpa melakukan pengembangan inovasi yang bisa menginspirasi seluruh dunia. Kemudian masyarakat yang cerdas berarti setiap komponen masyarakat akan bergerak bersama, misalnya mewujudkan gerakan siswa cerdas, gerakan desa maju, gerakan guru cerdas, gerakan pesantren cerdas, gerakan petani cerdas, gerakan aparat cerdas, gerakan nelayan pintar, dan seterusnya. Yang jelas bahwa penggunaan teknologi informasi yang tepat guna itu akan membantu bagi setiap profesi yang ada di masyarakat bangsa dan negara. Nah, saudara sekalian, pemahaman informasi dan teknologi. Jadi kalau sekarang mungkin di dunia itu dikenal dengan adanya guru digital, ada siswa digital. Nah, alat-alat digital memperluas dan meningkatkan kemampuan pendidik untuk memenuhi sejumlah peran dan tanggung jawab yang terkait dengan menjadi seorang pendidik. Perangkat ini memungkinkan guru digital untuk merencanakan dan menyediakan pengajaran interaktif dan turut serta di dalam komunitas praktek global dengan sesama pendidik yang lainnya yang lebih baik tentunya. Dalam konteks ini maka yang pertama seorang guru, seorang pendidik, apakah itu dosen atau guru, harus berpikir kritis dan keterampilan mencari solusi.
Jadi berpikir kritis mengenai apa yang menjadi masalah dan apa yang kemudian menjadi jalan pemecahannya. Kemudian memiliki keterampilan tentu untuk mencari solusi, jadi bukan hanya menyalahkan dan lain sebagainya. Kreativitas menjadi penting karena kalau kita tidak kreatif, maka kita akan ditinggalkan, dan keterampilan inovasi-inovasi tentu menjadi penentunya. Sejauh mana kita bisa melakukan pembaharuan terhadap apa yang biasa kita lakukan, apa yang biasa kita pergunakan. Kemudian keterampilan komunikasi dan informasi ini jelas, baik itu melalui keterampilan penggunaan perangkat maupun informasi-informasi yang kita sajikan untuk bisa dikonsumsi oleh peserta didik kita, baik itu di sekolah maupun di rumahnya masing-masing. Kemudian yang tidak kalah penting adalah keterampilan untuk berkolaborasi, karena saat ini sebagai makhluk sosial tentu kita sebagai pendidik juga tidak bisa melepaskan diri dari keterkaitan dengan pendidik-pendidik yang lain. Bahkan ketika kita melakukan pekerjaan individu pun, jadi kita masih membutuhkan peran serta dari orang lain. Nah, bagi kita yang bergerak di dalam pendidikan agama, yang menuntut internalisasi nilai kepada para peserta didik kita, jadi tentu harus ada kolaborasi juga dengan guru-guru yang lain. Jadi jangan sampai kemudian masalah internalisasi nilai-nilai, kemudian karakter itu hanya dibebankan kepada kita sebagai pendidik agama saja, tapi yang lain tidak, tentu tidak bisa begitu. Jadi harus berkolaborasi, semua harus mendukung demi terinternalisasinya nilai-nilai, kemudian karakter yang baik, luhur pada para peserta didik kita. Nah, pendidikan harus berbasis kontekstual, jadi jangan sampai kemudian kita menyajikan informasi-informasi yang mungkin basi, apalagi yang sifatnya adalah hoax. Jadi tentu tidak akan berkontribusi terhadap dunia pendidikan itu sendiri. Jadi ada keterampilan informasi dan media, jadi semua guru tentu harus melek media. Belum lagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini memang mengharuskan seluruh pendidik untuk mampu melakukan komunikasi secara digital, secara daring. Jadi pengajaran guru digital itu melibatkan presentasi yang kaya media dan interaktif tentunya. Jadi konferensi video digital secara langsung bisa menghadirkan sejarawan, kemudian novelis, dan ahli konten yang lainnya ke dalam kelas itu sendiri. Jadi dengan bantuan dari teknologi, kalaupun nanti pembelajaran telah dilakukan secara luring, tidak hanya secara daring, maka tetap kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk menghadirkan mungkin ahli-ahli yang lain untuk ikut serta memberikan pemahaman, pengetahuan, keterampilan kepada para peserta didik kita. Jadi tanpa harus hadir ke sekolah, mereka bisa memberikan informasi, pengetahuan, keterampilan kepada para peserta didik kita. Nah, catatan tentang peta konsep dari sesi brainstorming kemudian diperoleh pada papan putih elektronik dan langsung dikirimkan ke email ke siswa lewat email. Jadi presentasi pengajaran perlahan-lahan memadukan streaming video digital dan audio dari berkas berbasis internet, mulai dari klip pendek yang memperlihatkan konsep spesifik hingga dokumenter berdurasi lama. Jadi kita nanti bisa memanfaatkan video-video yang ada di internet juga untuk menampilkan, untuk menyajikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan lebih jelas kepada para siswa itu sendiri. Dan ini akan menjadi bagian dari pendidikan kontekstual itu sendiri. Nah, ada beberapa kontribusi media dalam proses pembelajaran. Jadi yang pertama itu adalah penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih terstandar ya. Jadi di mana para guru, para pendidik ketika masuk ke kelas
tidak lagi kemudian terjadi perbedaan. Artinya ada yang menyampaikan mengenai masalah-masalah pribadi di kelas, mungkin yang tidak sesuai dengan RPP atau silabus yang tadi disusun dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya fokus group discussion, kemudian ada diskusi-diskusi teman sejawat untuk memperkaya media yang kita pergunakan dan bisa kita manfaatkan beramai-ramai semuanya di kelas yang lain, di sekolah yang lain. Jadi tentu para siswa, kalaupun kemudian mereka berbeda, kelas berbeda, sekolah akan mendapatkan sebuah pengetahuan dan keterampilan yang sama. Karena selama ini ketiadaan dari kolaborasi antar guru-guru sebidang ilmu itu cukup mempengaruhi tingkat pengetahuan keterampilan yang tidak berimbang, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Nah, perangkat-perangkat elektronik atau digital itu mungkin mirip seperti pengendali jarak jauh televisi, karena yang merupakan bantalan tombol atau keypad yang menyampaikan respon kepada para siswa. Jadi setiap perangkat diberikan kepada siswa yang ditunjuk sehingga memungkinkan guru untuk mengetahui bagaimana setiap siswa merespon tersebut. Jadi media-media ini tentu harus diuji untuk melihat respon siswa apakah itu menarik atau tidak. Tujuannya adalah itu yang kedua itu adalah pembelajaran dapat menarik. Jadi fitur-fitur ini memungkinkan sistem itu digunakan untuk memperoleh kehadiran yang lebih efektif, kemudian konsentrasi yang lebih maksimal. Penggunaan di bidang pendidikan itu bisa kita lihat dari menilai pemahaman siswa mengenai konsep. Jadi media itu juga berkontribusi untuk itu, kemudian membandingkan sikap siswa mengenai gagasan yang berbeda, memprediksi situasi, dan lain sebagainya. Hal yang lain adalah pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan teori belajar. Jadi bagaimana media itu bisa membuat pembelajaran kita menjadi lebih interaktif dengan berbagai macam indikator yang sudah ada di dalam teori-teori pembelajaran. Sistem ini menggrafikkan respon siswa untuk memberikan umpan balik segera kepada guru dan siswa. Jadi para guru bisa menggunakan informasi ini untuk memandu kecepatan dan arah sebuah diskusi, termasuk juga di dalamnya bisa melihat bagaimana evaluasi dari para peserta itu sendiri. Kemudian waktu pelaksanaan pembelajaran tentu dapat diperpendek karena media ini bisa diberikan sebelum pertemuan di kelas, artinya siswa-siswa masih di rumahnya masing-masing, apakah itu sebelumnya, sehari sebelumnya, dan sebagainya. Sehingga ketika ada di dalam kelas, para siswa mungkin lebih banyak diajak untuk melakukan diskusi-diskusi. Dengan adanya media itu sendiri, bahwa proses pembelajaran itu dapat ditingkatkan kualitasnya dan akan lebih mudah kita sebagai pendidik untuk mencapai tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Saudara sekalian, bahwa kemajuan di dalam komputasi bergerak, seperti mobile umumnya, itu memungkinkan guru untuk merekam data penilaian siswa langsung ke dalam perangkat pegangan tangan yang mentransfer data ke komputer untuk membuat laporan. Jadi ini kalau yang dilihat adalah aspek evaluasinya, umpamanya. Jadi bagaimana penggunaan aplikasi atau form online itu tentu akan lebih mempercepat proses pengerjaan dan penilaian itu sendiri. Kemudian jika dilanjutkan, proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun diperlukan. Jadi seperti yang kita jalani saat ini ketika pembelajaran daring di masa COVID-19 ini, maka tentu kita sebenarnya lebih fleksibel dari segi waktu dan tempat gitu.
Jadi para guru yang disebut dengan guru digital ini itu bisa turut serta dalam komunitas praktik di mana merupakan sekelompok pendidik dari segala penjuru ya yang memiliki tujuan yang sama dan berbagai gagasan dan sumber daya. Jadi para guru bisa saling berinteraksi dengan yang lainnya untuk mendapatkan materi yang lebih terbaru dan up to date untuk disampaikan kemudian kepada para siswa. Jadi para guru yang tertarik dalam integrasi teknologi ke dalam pengajaran, mereka bisa memanfaatkan sumber daya dan jaringan ahli, mentor, dan kolega baru yang didukung oleh berbagai komunitas website. Jadi kita bisa melakukan berbagai hal yang meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik. Kemudian sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan. Nih, di dalam konteks ini kita juga mengenal adanya siswa digital. Jadi itu belajar di ruang kelas atau di rumah di mana teknologi merupakan komponen tetap dari pembelajaran yang memperluas lingkungan pendidikan melampaui dinding-dinding ruang kelas dan melampaui kemampuan pembelajar yang ada saat ini. Jadi siswa digital menggunakan perangkat nirkabel bergerak dalam berbagai cara dan lokasi dan di luar situasi sekolah dengan membawa teknologi ke tempat di mana teknologi itu dibutuhkan. Misalnya seperti sekarang para siswa duduk di karpet membaca untuk menemukan sumber daya internet di komputer, laptop, atau nirkabel ya. Jadi para siswa membawa PDA namanya atau komputer pegangan tangan ke perpustakaan untuk mengambil catatan dari arsip artikel komunitas. Nah, ini akan sangat membantu siswa untuk mencari referensi-referensi yang sekarang sudah open access dan banyak tersebar di internet. Jadi peran guru berubah ke arah yang lebih positif. Jadi tentunya kalau berkaitan dengan berinteraksi dengan orang lain, jadi belum pernah sebelumnya para siswa terhubung satu sama yang lainnya seperti halnya mereka saat ini dalam lingkungan belajar secara daring. Jadi kalau sebelum pandemi COVID-19, saya meyakini bahwa proses pembelajaran mungkin jarang yang menggunakan proses belajar secara daring. Jadi semuanya belajar secara luring. Nah, kita juga patut mengambil hikmah dari terjadinya pandemi COVID-19 ini, di mana digitalisasi proses pembelajaran, penggunaan teknologi dan media itu mau tidak mau, kemudian dipaksa para guru untuk belajar dan menggunakannya. Berkaitan dengan perangkat digital interaktif, itu sesungguhnya terus menjadi populer sampai saat ini dan kita bisa lihat dari penguasaan para guru dan pendidik yang lainnya itu sekarang sudah sangat-sangat memadai sekali. Material untuk pembelajaran seumur hidup, jadi kalau saya memilih konsep pembelajar seumur hidup, jadi terus tersedia melalui perpustakaan, kemudian pusat informasi, dan itu hadir secara online. Kemudian ada spesialis media sekolah, itu tentu harus memikirkan tidak hanya dalam hal pengaturan dirak dan peredarannya, tetapi juga dalam hal mengunduh dan mengunggah secara elektronik, menerima, menyimpan, menyusun indeks, dan menyebarkan informasi kepada para guru, siswa, ruang kelas, dan rumah. Nah, teknologi interaktif menciptakan generasi baru, guru dan siswa yang menjadi tidak hanya pengguna material, tetapi juga bisa menjadi seorang pencipta. Kemudian peran media dalam pembelajaran. Jadi kalau kita lihat dampaknya atau perannya, maka media pembelajaran ini tentu memiliki peran yang banyak hal ya dari berbagai macam segi.
Jadi teknologi baru meningkatkan kemampuan guru untuk mengadaptasi ruang kelas, untuk mengakomodasi para pembelajar, terutama mungkin kalau ada yang berkebutuhan khusus. Jadi pusat belajar bisa dilengkapi dengan teknologi asistif atau perangkat lunak atau perangkat digital yang dirancang secara spesifik bagi mereka yang dengan ketidakmampuan belajar secara jasmani. Jadi bagaimana kemudian media membuat konkret konsep yang abstrak. Seandainya kita hanya menyampaikan secara oral, bisa jadi pemahaman para siswa itu beragam. Tapi kalau kita kemudian menghadirkan apa yang kita bicarakan dalam bentuk gambar, video, dan lain sebagainya, mungkin pemahaman para siswa itu bisa lebih konkret dari sebelumnya. Kemudian mengetengahkan bagian tertentu yang dianggap penting karena namanya media, tentu cara dan perangkatnya juga berbeda. Mungkin ada yang mengandalkan PowerPoint seumpamanya. Jadi tentu kita bisa mengetengahkan, kemudian menampilkan bagian-bagian tertentu yang kita anggap penting di dalam PowerPoint yang kita buat. Kemudian memberikan pengganti pengalaman langsung, karena kalau pengetahuan dan keterampilan itu semata-mata harus dialami secara langsung, maka tentu akan menyusahkan ketika kita berada di dalam kelas. Jadi tidak ada di dalam ruang-ruang yang memungkinkan pengalaman langsung. Tetapi dengan media, jadi kita bisa mengetahui atau memberikan pengalaman langsung dimanapun juga. Nah, sejalan dengan komputer yang semakin populer di kalangan rumah tangga saat ini, jadi tentu para pendidik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua itu sendiri. Jadi bagaimana mendekatkan objek yang sukar atau berbahaya untuk dapat didekati. Jadi seperti mungkin kalau kita contohkan sederhana, daya listrik, tegangan listrik, dan lain sebagainya. Jadi dengan media, jadi kita bisa memberikan persepsi yang lebih real kepada para siswa itu sendiri. Kemudian memberikan pengalaman segi pengamatan, menyajikan perbedaan warna secara visual, menyajikan informasi yang memerlukan gerak. Nah, saudara sekalian, melalui penggunaan sistem satelit yang kompleks, jadi tentu dunia kita terhubung dengan jaringan digital tak terlihat yang benar-benar membuat ruang kelas saat ini menjadi global. Siswa sekarang belajar dari berbagai rupa sumber daya, mulai dari buku cetak hingga konferensi video langsung dengan orang-orang yang secara geografis mungkin berbeda. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana bisa belajar dengan video conference atau secara daring. Jadi para guru kemudian bisa merencanakan mata pelajaran dengan satu atau dua guru yang lainnya, atau melibatkan siswa mereka dalam salah satu dari banyak proyek-proyek pembelajaran daring yang ada. Apakah itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak sekolah itu sendiri atau dari pihak-pihak yang lainnya. Jadi dunia juga terbuka bagi para siswa melalui streaming video secara langsung yang mulai diputar sebelum mungkin proses unduh dari website. Saya kira dengan bantuan YouTube semuanya, kita bisa lebih banyak mengenal video, kemudian live streaming, dan lain sebagainya yang kalau kita arahkan tentu akan sangat bermanfaat bagi pemenuhan pengetahuan dan keterampilan dari para peserta didik kita. Nah, saudara sekalian, tentu dalam pemanfaatannya ada tren pemanfaatan media itu sendiri. Jadi yang pertama adalah integrasi. Dua atau lebih media dimanfaatkan secara terpadu untuk saling mengisi dan saling melengkapi. Sepertinya setiap orang saat ini akan memiliki atau sudah memiliki perangkat komputer.
Saya meyakini itu. Setidaknya sebagian besar orang memiliki ponsel atau handphone yang mungkin juga meliputi kemampuan komputasi berupa pengiriman pesan, mendengarkan musik, menyimpan alamat, menjaga daftar tugas, dan tentunya terhubung dengan internet, baik itu melalui WiFi maupun paket data. Mengingat komputasi bergerak semakin kecil ukurannya, jadi pena digital menjalankan tugas yang dahulunya membutuhkan perangkat digital yang besar, nah sekarang sudah bergerak ke perangkat yang mungkin lebih kecil dan lebih murah. Jadi sebagai contohnya, para siswa bisa memilih fungsi kalkulator sekarang, kemudian langsung mensketsa sebuah kalkulator di kertas yang sepenuhnya berfungsi. Jadi pena digital mentransfer tulisan menjadi teks, berbicara pada Anda dan memainkan musik atau permainan. Jadi mungkin Anda pernah menggunakan beberapa platform Google, jadi itu juga bisa memungkinkan kita untuk melakukan migrasi dari suara ke tulisan. Kemudian yang kedua adalah konvergensi, penggabungan berbagai tipe media, teks, foto, grafik, suara, video, dan animasi ke dalam satu buah media. Jadi tentu ini sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena itu sudah menjadi keterampilan yang harus dikuasai saat ini, di mana ada teks, foto, kemudian suara, audio, dan video yang kita bisa mainkan. Nah, yang mungkin lebih jarang dilakukan adalah membuat sebuah animasi karena membutuhkan keterampilan yang lebih. Kemudian lanjutnya adalah interaktif, jadi adanya komunikasi dua arah antara media dengan pengguna dalam bentuk stimulus dan respon. Jadi ini juga banyak dilakukan sekarang, apakah itu di sekolah atau di kampus, dengan menggunakan berbagai macam platform, sehingga ketiadaan pertemuan kelas secara luring itu bisa tergantikan dengan kesediaan atau keadaan pembelajaran dalam hal daring, apakah itu menggunakan video conference atau aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya. Jadi kemampuan peranti lunak jadi terus berkembang dalam laju yang kalau saya bayangkan itu sangat mengagumkan, sejalan dengan pengembangan perangkat digital yang lebih kecil dan lebih hebat tentunya. Jadi kalau saya contohkan sedikit mengenai, anggaplah ini bagian juga dari jaringan, kita mengenal adanya Bluetooth. Jadi ketika perangkat digital memiliki teknologi Bluetooth, koneksi tak terlihat mata bisa dibuat di antara perangkat yang sama-sama memiliki Bluetooth. Jadi teknologi ini menjadi semakin populer di ruang kelas untuk menghadirkan koneksi berkabel yang seringkali bisa membuat siswa tersandung dan menyebabkan kerusakan besar pada piranti keras komputer. Jadi dengan adanya Bluetooth kita bisa meniadakan kabel dan menjadikan beberapa masalah mengenai koneksi itu tidak ada. Kemudian sebagian besar teknologi terbaru seperti laptop, mesin cetak, papan tombol, perangkat input, kamera digital, dan ponsel itu telah dilengkapi dengan teknologi Bluetooth. Nah, ketika kita melihat gambar seperti ini, jadi tentu kita bisa membayangkan bahwa media itu sesungguhnya sangat berguna di dalam mewujud nyatakan atau mengkonkretkan hal-hal yang berabstrak menuju ke konkret. Jadi ada lambang kata, lambang visual, gambar tetap, sampai dengan ada televisi, dharma wisata, percontohan, pengalaman dramatisasi, yang tentu tujuannya adalah pengalaman langsung dan bertujuan. Jadi pengalaman langsung ini kita bisa gantikan dengan media itu sendiri. Nah,
Teknologi penulisan bentuk dikembangkan untuk membantu para pengguna perangkat pegangan tangan bergerak saat ini untuk memasukkan informasi. Jadi ketimbang menggunakan papan tulis yang sangat besar dan itu tidak mobile, semuanya dibawa kemana-mana, maka teknologi ini akan membantu untuk lebih meningkatkan efektivitas dari penyampaian huruf yang ingin kita sampaikan kepada para peserta didik. Jadi bahkan ponsel sekalipun, jadi tidak hanya laptop yang bisa kita pakai untuk mengirimkan tulisan langsung dengan tulisan tangan, tetapi handphone juga ada yang touchscreen ya, yang kita bisa pergunakan menulis dan langsung tersaji di para siswa kita. Ada banyak hal yang mungkin sudah berubah dan berkembang dari tren teknologi dan media ini. Dan ke depan mungkin akan ada sekolah yang luar biasa, sekolah di masa depan. Jadi siswa saat ini merupakan generasi pertama yang tumbuh dalam dunia digital, kemudian ponsel, pemutaran DVD portable, permainan komputer, dan lain sebagainya. Nah, siswa semacam ini disebut dengan digital native. Nah, tantangan untuk sekolah di masa depan adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang melampaui dan meningkatkan kemampuan digital native itu, sembari memperkuat mereka dengan pengetahuan dan kemampuan yang diperlukan, yang dibutuhkan untuk sukses dalam masyarakat global. Nah, hasilnya tentu terlihat positif karena teknologi menjadi lebih bermanfaat, lebih tersedia di mana-mana, lebih pintar dan lebih hebat, dan pada saat yang sama menjadi kurang menakutkan. Kurang tampak terlihat, kurang menuntut, dan tentunya sekarang sudah sangat murah. Jadi kemajuan-kemajuan ini memungkinkan sekolah melakukan peralihan dari lingkungan tradisional ke digital. Saya meyakini bahwa apa yang kita lakukan di dalam masa pandemi COVID-19 ini itu tidak akan langsung ditiadakan ketika proses pembelajaran luring sudah berlangsung. Jadi saya meyakini akan ada juga pembelajaran-pembelajaran yang masih nanti secara berselingan itu dilakukan secara daring. Kemajuan juga bisa dilihat dalam kecanggihan dan penggunaan agen pedagogis, pribadi-pribadi komputer yang digunakan untuk membantu dan menjadi mentor bagi para pembelajar. Jadi kalau kita lihat contoh agen pedagogis yang sederhana itu seperti asisten Clipit ya dalam Microsoft Office yang memantau tindakan pengguna dan memberikan saran. Jadi beberapa contoh-contoh di ruang kelas mengenai agen pedagogis ini meliputi hal-hal yang berikut. Jadi pertama itu ada asisten informasi untuk membantu para siswa mengelola informasi, kemudian ada tutor untuk memudahkan belajar, ada pelatih atau mentor untuk mendukung dan memandu dan memperluas pemikiran para siswa. Jadi ke depan struktur ruang kelas akan lebih bervariatif. Jadi ketika memikirkan sekolah di masa depan adalah mudah untuk membayangkan lingkungan berteknologi tinggi yang nirkertas, nirkabel, dan memiliki koneksi global. Jadi sekali lagi sekolah atau ruang kelas masa depan itu adalah sesuatu yang berteknologi tinggi, yang nirkertas, nirkabel, dan berkoneksi global. Ini yang akan menjadi impian kita di masa depan, apalagi ada sekolah atau kampus yang menerapkan green school atau green campus. Jadi tidak hanya sekolah saja, peran guru juga akan berkembang di masa yang akan datang dengan semakin masifnya inovasi teknologi dan media itu sendiri. Jadi peran dari seorang guru akan selalu memiliki tanggung jawab mendasar berupa memungkinkan siswa untuk belajar. Maka guru, dosen
itu akan menjadi fasilitator belajar bagi para siswa atau mahasiswa. Memang telah tampak perbedaan sejalan dengan waktu dalam bagaimana guru meraih tujuan tersebut. Jadi tidak semata-mata kemudian semuanya bisa bergerak pada posisi dan tujuan yang sama. Peran sebagai seorang guru di masa depan akan tetap menghasilkan peningkatan belajar siswa. Tetapi guru harus memiliki kemampuan yang lebih luas daripada sekedar pengetahuan konten dan kemampuan pedagogik. Jadi para guru di masa depan harus kompeten di bidang teknologi dan melek informasi, melek media. Karena jangan sampai kemudian kita kalah dengan para peserta didik kita. Adalah jelas bahwa teknologi akan makin banyak dalam sekolah di masa depan. Oleh karena itu, kompetensi teknologi akan menjadi syarat atau persyaratan penting bagi guru di masa depan. Jadi tidak mungkin kemudian para guru hanya menerapkan prinsip-prinsip belajar tradisional saja tanpa ada adaptasi dengan teknologi. Jadi guru di masa yang akan datang, di masa depan, itu akan menjadi pengguna teknologi. Mereka akan memiliki situs web terbaru untuk membantu atau membuat para siswa dan para orang tua tetap mendapatkan informasi mengenai ekspektasi dan kegiatan di ruang kelas. Para guru akan secara teratur berkomunikasi dengan orang tua melalui email, podcast buatan siswa, atau papan diskusi yang nirkabel. Perangkat digital akan mengelola tugas dan kalender guru. Para guru akan tetap mendapatkan kabar terbaru mengenai praktik ruang kelas yang direkomendasikan melalui partisipasi di dalam seminar pengembangan profesi yang mungkin kalau sekarang sudah banyak dilakukan secara online. Para guru dalam ruang kelas di masa depan harus memperlihatkan kerelaan untuk menelusuri dan menemukan kemampuan teknologi baru yang meningkatkan dan memperluas pengalaman belajar. Mereka harus memiliki keterbukaan untuk belajar dari para siswa dan meminta gagasan mereka mengenai penerapan teknologi inovatif untuk membahas dan menyelesaikan masalah dunia nyata. Sehingga lebih baik menyiapkan para siswa untuk memperlihatkan kemampuan tersebut dalam karir mereka di masa yang akan datang. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jadi semoga bermanfaat dan tetap berkarya, tetap sehat, salam sehat. Saya akhiri dengan para Santi Om, Santi, Santi, Santi Om.